Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Suara saya jelas atau putus-putus? Jelas, Pak. Jelas, Aman ya? Pak. Jelas, Pak. Oke. Malam Senin ini, Minggu malam. Langsung saja, ini saya coba untuk share screen ya. Oke, share screen saya terlihat? Lihat, Pak. Oke. Terlihat, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya. Jadi, selamat malam semuanya. Selamat datang di kelas kelas akuntansi kita sebutnya dari RRpreneur. Di mana untuk kelas akuntansi ini akan terbagi atas 10 pertemuan atau 10 materi. Yang mana dimulai pada malam ini yang kita akan membahas tentang dasar-dasar akuntansi atau fundamental basic dari accounting. Nanti kalau memang ada pertanyaan langsung bisa saja melalui kolom chat, atau kalau suara saya tiba-tiba putus-putus bisa langsung diingatkan ya. Oke, dasar-dasar akuntansi. Sebelum itu saya perkenalan dulu. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Aribowo. Saya biasa dipanggil Ari. Saat ini saya aktif bekerja sebagai accounting spesialis dan juga konsultan pajak, tapi saya belum bisa menyebut konsultan pajak karena saya belum bersertifikat. Insya Allah tahun ini. Nah, untuk pendidikan terakhir saya S1 mengenyam di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada jurusan manajemen keuangan, dan S2 saya di Universitas Brawijaya di manajemen keuangan juga. Nah, untuk pengalaman kerja, saya awal-awal bekerja dulu setelah lulus S1 pernah sebagai audit associate di salah satu KP. Lalu di tahun 2019 juga itu saya langsung menjadi private financial consultant, tapi untuk keuangan, dan saya baru terjun di dunia pajak 3 tahunan ini dan juga merangkap sebagai accounting spesialis. Itu perkenalan singkat saya, dan langsung saja kembali ke topiknya, dasar-dasar akuntansi atau fundamental basic accounting. Nah, yang pertama, kenapa sih emang kita harus belajar akuntansi? Ini saya lihat dari di Google Classroom tadi, itu kalau nggak salah peserta atau mahasiswanya itu ada di angka 136 atau 163. Ini cukup mengesankan karena baru kali ini saya mengajar segini banyak. Karena biasanya kalau mengajar di atas 100, biasanya saya ngisi seminar, bukan kelas online seperti ini. Oke, kembali, why it's important? Karena normalnya gini, kalau memang kita itu mau mengetahui sesuatu, bagaimana sih caranya kita bisa mengerti atau kita bisa tahu atau kita bisa memahami sesuatu kalau dia tidak bisa mengerti apa bahasa yang digunakan. Simple. Nah, maksudnya apa? Kalau kita sebut akuntansi, nah, mungkin apa yang akan saya sampaikan di materi mulai hari ini sampai dengan 10 pertemuan ke depan akan agak berbeda dari apa yang teman-teman pernah dalami atau pernah pelajari di perkuliahan. Karena jujurly, perkuliahan saya pun dengan apa yang saya alami di kejadian nyata pun banyak perbedaannya. Dan ini materi-materi yang saya sampaikan nanti insya Allah adalah hasil dari apa yang sudah saya alami selama ini. Jadi kalau memang ada, Pak ini pengertiannya agak berbeda dari PSAK, Pak ini pengertiannya agak berbeda dari yang saya belajar sebelumnya, ditelan aja dulu. Karena nanti kalau memang kalian sudah bisa menelan, kalian bisa matchingkan antara apa yang sudah saya sampaikan dengan apa yang kalian pelajari, insya Allah hasilnya sama. Dan bahasa saya insya Allah bahasa lebih mudah. Nah, dimulai dari apa sih itu akuntansi? Kalau tadi kita sebut bahwasannya gimana orang bisa ngerti sesuatu kalau dia tidak mengerti bahasa apa yang digunakan, itu pun dengan akuntansi. Akuntansi itu apa? Akuntansi adalah bahasa bisnis. Kita sebutnya akuntansi adalah bahasa bisnis, yang mana bertujuan untuk siapapun yang membaca laporan keuangan, siapapun yang membaca progress report dari manajemen atau dari accounting itu, mereka bisa mengerti kondisi bisnis suatu usaha
dalam periode tertentu. Yang mana itu nanti akan menjadi bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan para pemangku kepentingan. Itu kenapa kita mau, atau kenapa kita harus belajar akuntansi, karena intinya adalah karena dia bahasa bisnis. Kalau orang-orang yang memang dia bisa menjelaskan bahwasanya apa itu akuntansi, apa itu teorinya seperti apa, mereka belum tentu bisa. Bagaimana kalau saya kasih dia laporan keuangan, saya harus bagaimana? Perusahaan saya harus dibawa kemana? Saya harus efisiensi, saya harus nambah omset, atau perusahaan saya harus seperti apa? Kadang-kadang orang-orang bingung. Nah, tapi kalau kita paham bahwasanya, oh, berarti laporan keuangan itu adalah pencerminan dari apa yang sudah dilakukan perusahaan selama ini. Itu mungkin akan lebih bisa membuka ruang. Nah, tujuan pembelajaran kita ada 3, paling simpelnya. Yang pertama adalah basic accounting concept. Yang kedua adalah mengidentifikasi basic transaction. Dan yang ketiga adalah basic accounting cycle. Yang pertama, basic accounting concept, menguasai konsep dasar akuntansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia dan penerapannya pada real case. Yang kedua adalah mampu mengidentifikasi dan membedakan bagaimana perlakuan akuntansi pada tiap kejadian bisnis. Dan yang ketiga, mampu menjadikan laporan keuangan secara andal kepada pemangku kepentingan dengan cara yang paling mudah. Oke, nah sebelum kita lebih lanjut, pastikan kita tahu dulu kira-kira yang akan menggunakan laporan keuangan kita itu dari siapa. Karena baik tadi, dia adalah bahasa. Otomatis bahasa ini harus bisa kita kasihkan kepada orang yang kita mau berikan. Nah, yang paling simpel itu ada 3. Yang paling wajib. Ada investor, ada pemerintah, dan juga ada kreditor atau yang mengasih kita pinjaman. Nah, tapi kadang-kadang juga ada beberapa perusahaan yang dia itu sangat transparan untuk memberikan laporan keuangannya. Sampai dan pemasok pun dia berikan, karyawan pun dia berikan, pelanggan pun dia berikan. Tapi ini tidak wajib, makanya saya kasih kotak warna merah. Nah, kita mulai dari yang pertama. Kenapa sih kita perlu dan investor? Karena investor sebagai orang yang sudah menanamkan modal pada bisnis kita, itu pasti memberi informasi untuk menilai kemampuan usaha atau entitas kita. Itu bisa nggak dia menghasilkan laba dan bisa apa nggak dia menghasilkan arus kas di masa depan. Contoh nih, ada usaha yang atau ada teman kalian yang tiba-tiba dia datang kalian, Mas aku ini mau buka usaha. Usaha apa? Usahanya adalah startup. Oke. Startupnya di bidang perikanan atau startupnya di bidang pertanian yang dengan bahasanya dia atau dengan proposalnya dia ini mengatakan bahwasanya ini nanti bisa akan untung Mas, bisa akan bisa akan menghasilkan uang di masa depan yang paling gede lah. Nah, tapi dia kalau misalkan kalau emang kamu sudah berbicara demikian, kalau misalkan ini tadi sudah jalan startupnya, ada nggak laporan keuangannya? Kalau memang tadi perusahaannya belum ada, atau masih belum tumbuh, atau masih belum bangun, apakah ada proyeksi laporan keuangannya seperti apa? Nah, itu investor. Kenapa? Karena dari laporan keuangan, dari laporan laba rugi, dari laporan neraca, dari laporan arus kas, itu kita bisa melihat kira-kira apakah laporan keuangan yang disajikan itu memang memunculkan atau mengindikasikan perusahaan tadi baik atau tidak, menguntungkan atau tidak. Itu dilihat dari laporan keuangan. Nah, yang selanjutnya pasti ada pemerintah. Di mana memang kita hidup di Indonesia, namanya aja negara yang dengan aturan ya. Yang mana kalau kita tahu definisi dari pajak adalah iuran yang dipaksakan. Nah, bagaimana cara pemerintah bisa melihat apakah iuran tadi hitungannya sudah benar atau apakah iuran tadi memang sudah oke, tidak ada yang disembunyikan? Mereka akan melihat dari laporan keuangan. Saya belum tahu sih. Dari lebih dari 100 peserta ini, apakah ada yang sudah terjun di dunia kerja ataukah semuanya masih fresh graduate? Kalau memang fresh graduate, oke, ikut aja. Tapi kalau memang ada yang sudah bekerja, coba lebih ditelaah lagi. Apakah laporan yang kalian berikan kepada pemerintah atau laporan yang sudah kalian buat itu sudah sesuai dengan regulasi atau masih ada yang disembunyikan? Itu. Nah, yang ketiga, kita sebut dia sebagai kreditor atau sebagai pemberi pinjaman.
Kalau tadi investor itu melihat apakah perusahaan saya atau apakah perusahaan yang mau saya invest ini tadi bisa memberikan saya keuntungan atau tidak. Tapi kalau dari sisi kreditor, dia melihat apakah perusahaan yang mau saya hutangi ini, itu dia bisa membayarkan bunganya, bisa membayarkan pokok pinjamannya atau tidak. Karena jangan sampai nanti kalau saya sudah memberikan pinjaman kepada PTA misalkan, dia tidak bisa mengembalikan uang yang sudah dia pinjam. Nah, kalau pernah belajar akuntansi pasti mengenal namanya non performing loan. Di mana memang perbankan itu juga punya daftar-daftar perusahaan yang mana dia di awal dia oke, laporannya oke, semuanya oke, tapi pada saat pinjaman sudah diberikan, ternyata dia menjadi credit macet atau non performing loan tadi. Nah, itu harusnya bisa dilihat dari laporan keuangan. Tapi yang menjadi challenge di sini adalah kita sebagai akuntan atau kita sebagai konsultan pun dituntut untuk bagaimana caranya kita bisa memberikan laporan keuangan tadi yang oke, yang memang bisa mencerminkan kondisi keuangan di lapangan apa adanya dan tanpa ada yang ditutupi. Dan itu bisa digunakan oleh semua pihak, baik itu investor untuk mengetahui laba, baik itu pemerintah untuk membayar pajak kita, dan kreditor untuk apakah memang kita bisa membayar pokok dan bunga. Nah, yang selanjutnya, kalau kita sudah tahu siapa yang akan menggunakan laporan kita harus belajar asumsi apa yang dipakai dalam akuntansi. Harusnya asumsinya kan banyak. Kalau nggak salah itu kalau secara teori ada 10. Tapi yang saya pakai di sini yang hanya 5, yang kira-kira paling penting lah. Yang pertama, asumsi akuntansi adalah dia entitas ekonomi, yang mana antara usaha dengan usaha yang lain atau usaha dengan pemiliknya ini dipandang sebagai unit yang terpisah atau suatu entitas yang terpisah. Otomatis apa? Kalau memang dia sudah sesuatu yang terpisah, jangan sampai transaksi antara pemilik, transaksi antar PT ini menjadi satu. Contoh misalkan, saya pernah ada klien, dia bergerak di industri rokok. Dia sudah ada sejak tahun 2002. Dia mengatakan kepada saya bahwasanya, Mas, saya ini sudah lama usaha di sini. Tapi kok saya merasa sampai dengan tahun ini, itu kejadian tahun 2021, habis COVID 2021. Tapi saya merasa sampai dengan tahun 2021, saya tuh merasa saya tetap tidak punya uang. Ya wis, kondisi saya ya apa adanya seperti ini. Pabrik cuma satu, luasannya juga segitu, dan saya omset juga nggak naik-naik, Mas. Normal aja segitu. Ternyata waktu kita lihat, dia emang nggak punya laporan keuangan. Tapi kalau kita telusuri dari sesi wawancara, ditemukan bahwasannya memang uang yang ada, uang omset, uang laba, atau uang-uang yang lain, atau mungkin dia sampai pinjam juga. Itu diatasnamakan si perusahaannya. Namun penggunaannya itu untuk penggunaan pribadi. Apakah itu tidak boleh? Harusnya boleh. Tidak masalah, uang itu usaha-usahanya dia. Cuma yang menjadi masalah, kenapa kok laporannya dijadikan satu? Dia nggak punya laporan keuangan, akhirnya laporan keuangan pabriknya dia dan laporan keuangan dia pribadi jadikan satu. Otomatis waktu saya telusuri memang dia pabriknya tetap satu. Tapi rumahnya dia tidak satu. Otomatis itu suatu hal yang oke, ini memang kalau saya telusuri, Pak, memang betul pabrik Samen memang tidak akan berubah. Tapi kalau Samen lihat dari skop lebih luas, kehidupan Samen atau kehidupan ekonomi dari apa yang ditopang oleh perusahaan, yakni keluarga Anda, itu yang memang naik. Kenapa? Karena tahun 2010, tahun 2015 dia bisa nambah rumah. Kalau nggak dari usaha, dari mana? Cuma yang menjadi aneh, dia merasa bahwa saya tetap tidak punya uang, pabrik saya tidak kemana-mana. Iya, tapi rumah Anda yang kemana-mana. Itu yang kenapa kok asumsi dalam akuntansi memang harus ada entitas ekonomi terpisah. Nah, yang kedua, kita ada terkait dengan kontinuitas usaha atau going concern. Di mana hal ini pun juga dipakai dalam perpajakan. Laporan keuangan itu semuanya pasti disusun dengan asumsi bahwasanya usaha ini
akan terus ada di tahun-tahun berikutnya. Itulah kenapa kok biasanya kalau kita ngobrol ke orang pajak, Pak ini usaha kita rugi gini-gini, loh enggak apa-apa Mas. Kalau memang perusahaan rugi ya biarkan rugi di tahun tersebut. Siapa tahu tahun depannya perusahaan tadi sudah bisa untung. Nah, yang dia lakukan itu adalah terkait dengan asumsi bahwasanya usaha tadi akan terus ada. Mungkin kalau kita lihat di tahun 2019, tahun 2020 banyak usaha yang turun. Tapi kalau kita tadi dengan asumsi kontinuitas usaha, oke nggak apa-apa weh 2019, 2020 relax saja dulu. Nanti 2021, 2022, 2023 baru kita mulai lagi. Itulah kenapa biasanya waktu ada force majeure seperti COVID kemarin, negara itu memang tidak memberikan langsung, nggak ada pajak, nggak ada. Tapi yang ada adalah relaksasi pajak. Itu karena mereka yakin, kan pemerintah tadi salah satu pemangku kepentingan. Karena pemangku kepentingan yakin bahwa usaha tadi memang cuma hanya sejenak kok istirahatnya. Tapi di tahun-tahun berikutnya mereka akan timbul lagi, mereka akan tumbuh lagi lah. Disitulah nanti kita pajaki lagi. Isinya seperti itu. Nah, hal yang ketiga terkait dengan dasar accrual. Nah, kalau kita di akuntansi, kita mengenal namanya accrual itu ada dua. Ada accrual basis sama ada cash basis. Tapi kalau dalam dunia sebenarnya yang paling betul untuk dilakukan adalah accrual basis. Kenapa? Perbedaannya pasti teman-teman juga masih ingat. Dasar atau basis dari accrual itu memang dilihat dari kapan transaksi ini terjadi. Bukan kapan saya menerima uang atau saya mengeluarkan uang. Contoh, saya bekerja di bulan Desember dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Tapi saya baru gajian di tanggal 5 Januari. Nah, kalau menurut dasar cash basis atau asumsinya adalah dasar kas, saya akan menganggap saya punya biaya gaji pada saat tanggal 5 Januari. Padahal saya bekerja kapan? Ari bekerjanya di tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Desember. Nah, kalau accrual beban gajinya atau biaya gajinya itu ditaruhnya di bulan Desember. Yang mana nanti Januari kalau kita sudah bayar gajinya Ari, itu akan dianggap sebagai pembayaran hutang gaji. Beda. Kalau tadi itu kita accrual, kita nangkapnya di Desember, tapi kalau cash basis kita nangkapnya di Januari. Padahal Ari tadi bekerjanya kapan? Desember. Misalkan saya tadi tanggal 30 Desember saya resign. Apakah Januari saya masih bekerja? Kan sudah tidak. Perusahaan hanya membayarkan hak saya di bulan sebelumnya. Itu. Nah, yang selanjutnya adalah periode pelaporan. Aktivitas ekonomi dibagi dalam periode pelaporan untuk mementingkan evaluasi kinerja secara berkala, umumnya tahunan atau interim. Nah, kalau periode pelaporan, normalnya memang biasa kita melihat laporan keuangan itu adalah laporan keuangan tahunan. Tapi dalam realnya, laporan keuangan ini bisa terbagi atas beberapa periode yang penting konsisten. Contoh, ada laporan yang UMKM, dia itu laporannya adalah laporan harian. Karena memang dia transaksinya masih belum begitu banyak. Jadi dia ada laporan harian, dia memberikan neraca per hari, laba rugi per hari, harusnya per hari dia ada. Ada juga perusahaan yang dia cukup untuk memberikan, saya butuh laporannya per bulan saja, monthly saja. Nah, dari monthly nanti dia bawa itu kepada triwulanan, nanti dia bawa itu kepada semesteran, baru dia bawa itu kepada laporan tahunan. Nah, yang paling common atau yang paling umum dalam pelaporan atau periode yang digunakan dalam akuntansi itu paling umum adalah periode bulanan dan tahunan. Kenapa? Karena kalau dalam periode bulanan ini memang akuntan atau pemangku kepentingan itu menggunakan data tersebut untuk melihat apakah runway atau posisi perusahaan saya sudah sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan di tahun sebelumnya atau belum. Nah, itu mereka melihatnya bulanan. Nah, kalau mereka sudah melakukan bulanan, misalkan sampai dan kuartal 4 atau di bulan-bulan Agustus September,
September selesai, clear, bulan Oktober, November, Desember itu mereka akan fokus kepada terus tahun depan mau kita gimana kan? Mau kita apakan? Mau kita bawa kemana perusahaan ini? Nah, itu kuncinya adalah harus konsisten. Kalau memang diberikan laporan bulanan, ya berarti harus laporan bulanan terus. Jangan sampai laporan bulanan di bulan Januari, nanti Februari nggak kita kasih, Maret langsung laporan triwulanan, April nggak kita kasih, Juni langsung laporan triwulanan juga dengan semesteran, manajemen akan bingung. Nah, itulah kenapa asumsi dari akuntansi adalah periode pelaporan harus sama. Oke. Dan yang nomor 5, ini pasti mutlak adalah pengungkapan penuh. Produk akuntansi seperti laporan keuangan mesti memasukkan semua informasi yang memadai dan lengkap tanpa ada yang disembunyikan. Nah, normalnya anggaplah asumsi semuanya terpenuhi. Tapi yang paling sulit dipenuhi itu adalah asumsi yang nomor 5, pengungkapan penuh. Kalau memang accounting tadi atau si akuntan tadi memang dia secara moral dan etika memang oke, ini tidak akan ada masalah. Tapi kita sebagai pemangku kepentingan itu pasti juga memiliki ada namanya was-was atau kita juga apa ya? Kita nggak sebagai ragu aja lah. Apakah memang orang ini itu mengerjakan atau memberikan saya laporan dengan baik sebagaimana mestinya atau tidak? Nah, normalnya dari asumsi-asumsi ini nanti akan timbul kira-kira berarti dari usaha saya butuh apa, siapa, dan berapa. Contoh, entes ekonomi. Saya ada perusahaan satu dan juga saya pribadi. Yang mana semuanya pakai accrual basis dan periode pelaporannya saya minta bulanan. Oke, itu apanya? Siapanya? Kira-kira kita butuh siapa saja untuk mengisi posisi tersebut? Oke, kalau misalkan UMKM biasanya ada namanya divisi FAT. Finance-nya, ya accounting-nya, ya tax-nya satu orang. Tapi apakah dengan perusahaan-perusahaan yang skalanya sudah menengah, kita nggak sebut besar, kita sebut menengah saja, yang omsetnya masih 15 eman. Nah, apakah mereka cukup dengan satu karyawan FAT? Pasti tidak. Pasti mereka minimal butuhnya adalah finance-nya satu, kontennya satu, pajaknya satu. Itu minimal. Kalau memang transaksinya dia rutin, dia banyak, pasti dia butuhnya bisa jadi finance-nya tetap satu, kontennya sudah bisa jadi 2, bisa jadi 3. Kenapa? Karena posisi pengungkapan penuh ini adalah posisi yang memang paling rawan dalam perusahaan. Kalau misalkan tadi dipegang oleh satu orang, si pembuat laporan dan si eksekutor keuangannya dipegang satu orang, kalau misalkan nih, saya ada pengeluaran atau saya ada budget untuk pemeliharaan kendaraan di angka 1 juta rupiah. Itu saya pakai per bulan dan ternyata mobil tadi memang tidak rusak-rusak. Paling ya apa, cuma ganti oli atau apa. Misalkan dalam 1 tahun kita ketemu angka 12 juta. Ternyata ganti oli tadi contoh misalkan cuma butuh di angka 1.200.000. Nah, kalau saya sebagai accountant dan juga saya sebagai finance-nya, kalau misalkan saya tulis 12 juta, apakah ada yang mengetahui? Kan lebih sulit. Karena saya yang nyatat dan juga saya yang eksekusi. Kalau dari UKM transaksinya kecil, oke. Tapi kalau tadi sudah ke perusahaan kelas menengah yang memang transaksinya sudah ribuan, dan itu nggak mungkin dinilai oleh satu orang. Nah, kalau dia memaksakan pakai tetap satu orang saja, ini ya namanya bisa dianggap apa ya? Kita sebut bunuh diri ya, semacam itu. Gitu. Tetapi kalau memang dia punya finance satu dan accounting satu misalkan, saat tadi finance-nya tadi mengecoh bahwasanya saya ada pengeluaran pemeliharaan 12 juta. Si accountant pasti akan ngecek loh. Tapi kamu ini ternyata cuma ganti oli aja. Dan ganti oli kira-kira secara normalnya atau kelaziman usaha nggak mungkin sampai 12 juta untuk satu mobil. Nah, ini akan menjadi perdebatan. Atau ini akan bisa menjadi apa ya? Seperti hanya daya amannya perusahaan itu ada di antara dua orang yang saling mengonfirmasi satu sama lain.
Itu. Apalagi dari tim pajak misalkan, dia bisa melihat apakah faktur pajaknya memang sudah terbit. Dan faktur pajaknya ngomongnya berapa? 1.200.000 atau 12 juta. Gitu. Basic assumption yang paling sulit memang dilakukan adalah pengungkapan penuh. Tapi kalau kita di sini dalam kelas ini, bismillah semoga semuanya emang secara moral dan etika oke semua ya. Jadi tidak ada hal-hal seperti itu, tidak ada. Nah, next. Kita membahas terkait dengan unsur laporan keuangan. Unsur laporan keuangan di sini ada 5. Yang pertama, aset. Liabilitas. Yang kedua adalah liabilitas, dan ketiga adalah ekuitas. Saya nggak akan membahas definisinya karena pasti sudah diajari di perkuliahan. Tapi kalau kita lihat dari unsur laporan keuangan, aset itu apa sih? Aset itu sama dengan harta. Yaitu adalah apa yang kita punya. Realnya kita punya apa sih? Kalau misalkan saya sekarang, saya punya laptop, saya punya HP, saya punya komputer, atau saya punya tas dan lain sebagainya. Itu semua adalah aset. Nah, liabilitas atau hutang adalah kira-kira dari saya sekarang punya laptop, saya punya HP dan lain sebagainya. Jadi kira-kira saya ada yang hutang nggak sih? Atau semua tadi pakai uang saya sendiri? Kalau itu tadi saya nggak membutuhkan orang lain, semua tadi dari diri saya sendiri, berarti itu masuk kepada ekuitas atau modal. Modal saya untuk bekerja, saya dapatkan dari diri saya. Yang yakni berbentuk laptop, berbentuk HP, dan berbentuk yang lainnya. Tapi kalau tadi misalkan laptop tadi saya beli sendiri, tas tadi saya beli sendiri, tapi kalau HP saya masih berutang, berarti HP tadi memang masuk aset atau memang masuk harta, tapi nominal HP tersebut kita akan masukin kepada hutang. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah pendapatan dan beban. Kalau teman-teman biasa menangani laporan keuangan, yang namanya aset, liabilitas, dan ekuitas itu pasti terdiri atau ada di laporan yang namanya laporan neraca. Tapi yang selanjutnya, unsur yang terakhir 4 dan 5, pendapatan dan beban, ini adalah unsur-unsur yang memang dia terdapat pada laporan laba rugi. Yang dimana pendapatan paling simpelnya adalah kita dapat apa dari customer atau kita dapat apa dari konsumen kita. Dan kalau beban, apa yang kita keluarkan untuk menunjang pendapatan kita atau operasional usaha. Itu yang kita sebut sebagai beban. Nah, contoh kalau pendapatan, ada pendapatan penjualan, ada pendapatan jasa, ada pendapatan bunga, pendapatan sewa, tergantung dia perusahaannya bergerak di bidang apa. Ada mungkin penjualan sembako, ada mungkin pendapatan jasa event organizer, wedding organizer, tergantung dia perusahaannya di bidang apa. Dan yang pastinya beban pun dia juga akan mengikuti. Ada beban gaji, ada beban sewa kalau memang dia tempatnya masih belum punya, atau operasionalnya kendaraan misalkan, atau mesin-mesin dia masih sewa, masuk kepada beban sewa. Atau mungkin ada beban bunga kalau memang dia memiliki hutang atau memiliki kewajiban kepada perusahaan lain atau kepada perbankan, dia masuknya itu kepada beban bunga. Tuh. Nah, yang saya lupa menjelaskan tadi adalah dari sisi ekuitas harusnya semua ini kan bertambah. Kas, piutang, persediaan aset, dan lain sebagainya. Tapi ada 2 akun yang memang dia tidak normal. Atau dua unsur yang memang dia tidak seperti teman-teman yang lain. Ya ini adalah prevo atau dividen. Kalau memang ada, misalkan saya punya suatu PT, PTA gitu kita sebut. Saya ada menanam modal itu 100 juta. Tapi kalau saya ngambil modal, misalkan ini tadi CV wis. Misalkan itu punya CVA. Saya tadi sudah setor modalnya 1 juta, tapi saya ngambil untuk keperluan pribadi saya 20 juta. Apakah modalnya berkurang? Apakah modal disetor saya berkurang? Tidak. Tapi saya buat ini sebagai privilege. Itu kalau CV. Kalau PT beda lagi. Modal disetor mungkin ada yang 1 miliar, dia sudah untung, masuk ke laba ditahan. Kalau misalkan saya tadi ada narik dividen atau narik keuntungan, kita anggap bukan sebagai pengurang laba ditahan, tapi kita anggap sebagai dividen yang ditarik oleh pemegang saham. Itu. Nah, ya saudara, intinya kelas kita hari ini, kita akan membahas terkait dengan persamaan dasar akuntansi.
Ini so simple. Apa itu persamaan dasar akuntansi? Kalau saya dulu kuliah, itu saya masih dengan harta sama dengan utang plus modal. Tapi mungkin kalau di bahasa terbaru sekarang tulisannya adalah aset sama dengan liabilitas dan ekuitas. Apakah ini berbeda? Enggak, ini sama, cuma beda bahasa saja. Aset adalah harta, liabilitas adalah utang atau kewajiban kita kepada orang lain, ekuitas adalah modal kita sendiri. Kita punya apa? Gitu. Dan contoh, paling gampang untuk terus gimana cara saya untuk membahasakan persamaan dasar akuntansi ini secara mudah gimana? Misalkan saya adalah PT X. Saya itu ingin membeli laptop seharga 7 juta. Namun uang yang dia punya itu cuma 5 juta. Nah, gimana cara dia mencatat transaksi tersebut? Kalau tadi itu adalah harta sama dengan utang plus modal, otomatis yang saya masukkan ke harta jadinya apa? Pastinya ada laptop. Karena saya memang mau beli laptop. Tapi yang berkurang apa? Yang berkurang di sini adalah uangnya. Karena saya tadi sudah punya uang 5 juta. Nah, saya di sini sudah punya uang 5 juta. Dan ini adalah uang saya, ekuitas saya. 5 juta. Kalau saya mau beli laptop harga 7 juta, berarti uang saya dengan langsung habis. Yang mana itu pun masih belum cukup untuk membeli sebuah laptop. Akhirnya dari 7 juta ini kita kurangkan dari 5 juta, ketemunya 2 juta. Nah, 2 juta kita ambil dari mana? Sedangkan kita cuma punya uang 5 juta. Otomatis dari selisih 2 juta kita ambil dari hutang. Atau kita berutang entah ke suppliernya, atau entah ke tokonya, atau bisa kita juga hutang ke bank. Ini adalah salah satu contoh. Nah, jadi paling mudah untuk kita melihat persamaan dasar akuntansi adalah kita lihat aja, rumus ini harus 0. Kalau harta ngomongnya 7 juta, utang plus modal juga harus 7 juta. Kalau harta tadi ngomong 10 juta, berarti utang plus modalnya kalau di total juga harus ada 10 juta. Itu. Nah, ini adalah beberapa contoh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Kalau misalkan tadi ini kita baru buka usaha misalkan, Tuan Ahmad menyetor modal 50 juta secara tunai. Berarti otomatis ini kasnya kan bertambah. Oke, kasnya bertambah. Apakah dia utang? Tidak. Karena dia adalah setoran dari Tuan Ahmad. Tuan Ahmad adalah pemilik perusahaan tersebut. Berarti liabilitasnya dia 0. Yang mana ekuitasnya dia yang nambah 50 juta. Oke. Kita sebutnya biasanya adalah kalau aset dan liabilitas, memang ini adalah angkanya adalah angka real. Tapi kalau ekuitas, ini adalah angka pengakuan. Kalau kayak gini misalkan contohnya, nomor 1. Asetnya memang saya nambah 50 juta. Yang mana tadi memang adalah pengakuan saya bahwa saya memang punya uang sendiri 50 juta. Nah, setelah itu kita membeli peralatan tunai seharga 10 juta. Yang mana aset yang tadi berupa kas 50 juta ini berubahlah dia menjadi peralatan 10 juta dan kasnya turun 10 juta. Otomatis saat ini tadi dijumlah sama dengan 0. 0, liabilitas 0, ekuitas 0. Berarti ini kan balance. Ini sudah 0. Berarti persamaan akuntansinya sudah benar. Next, membeli perlengkapan secara kredit di harga 3 juta. Perlengkapan. Kalau di peralatan saya belinya secara tunai, perlengkapan saya nambah 3 juta, tapi saya belinya masih kredit. Otomatis apakah mengurangi uang saya? Tidak. Tapi menambah kewajiban saya kepada pihak lain. Yang namanya adalah liabilitas atau hutang. 3 juta plus 3 juta, kalau ini kita kasih garis bantu, berarti ini 3 juta plus 3 juta plus 0 sama dengan sama-sama 3 juta. Nah, yang selanjutnya adalah menerima pendapatan jasa 5 juta dalam bentuk cash. 5 juta asetnya, karena dia mendapatkan cash atau dia mendapatkan uang, dan ekuitasnya, dia nambah 5 juta loh. Kok masuk ekuitas? Padahal tadinya yang masuk ekuitas itu hanya menyetor modal. Nah, yang perlu dipahami adalah, baik lagi ekuitas. Ekuitas tadi isinya antara modal disetor
atau ada laba, atau ada preferred dan dividen. Otomatis kalau memang terkait dengan transaksi ini, kasnya memang dia dapat dari pelanggan. Oke, saya memang punya uang kas 5 juta tambahan. Tapi saya juga punya laba dalam pos ekuitas. Kalau memang ini nanti mau didetailkan bisa aja. Ekuitasnya ini nggak hanya ekuitas, tapi bisa jadi laba ditahan, ada bisa minus preferred dan minus dividen. Gitu. Nah, selanjutnya nomor 5 adalah membayar beban gaji sebesar 2 juta. Namanya beban gaji langsung dibayar misalkan ini. Berarti asetnya kita berkurang sebanyak 2 juta. Namanya membayar berarti pasti pakai uang. Minus 2 juta. Ekuitas kita berkurang 2 juta. Loh kenapa kok ada ekuitas lagi? Ingat bahwasannya laba itu sama dengan rugi. Tempatnya dia sama-sama di ekuitas. Kalau memang tadi pendapatan kita masukkan di ekuitas, otomatis beban pun juga kita masukkan di ekuitas. Karena baik tadi, kalau memang dia tadi sudah masuk di salah satu, kalau enggak dia bisa minus plus di satunya, pasti dia plus minus di yang lain. Apakah dia membayar gajinya dengan utang? Tidak. Berarti otomatis dia membayar gajinya dengan uang. Kalau uangnya ini sudah minus, berarti pasti ekuitasnya ikut minus. Nah, yang selanjutnya ini tadi, membayar utang sebesar 1 juta. Membayar utang 1 juta, berarti uang kita atau aset kita juga minus 1 juta. Liabilitasnya atau hutangnya itu juga minus sebesar 1 juta. Kalau kita tarik garis bantu di sini, minus 1 juta dan minus 1 juta plus 0 sama dengan sama-sama minus 1 juta. Nah, kalau dari sini bisa dilihat, dari setiap transaksi yang terjadi sampai dengan 6 transaksi, kalau misalkan ini disama dengankan, kita buat hitungan bantu, pasti sama dengan semuanya sama. Mana asetnya berapa, mana liabilitas dan ekuitasnya berapa. Pasti semuanya sama. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh, dari sini apakah ada yang masih bingung? Kalau memang mau tanya, silakan. Izin bertanya Pak Silakan. Fahri, perkenalkan saya Muhammad Ridho Pratama. Terkait akun liabilitas yang tadi Pak, boleh kembali ke slide sebelumnya. Ini. Nah, ini yang dimaksud dari saldo 2 juta ini artinya dia outstanding hutangnya ya Pak ya berarti. Karena kan seharusnya liabilitas itu kan posisinya dia kredit ya. Betul. Ya. Artinya ketika ada pengurangan di poin ke-6 itu artinya ngedebitin si hutang si liabilitasnya itu ya. Oke. Kemudian saya masih belum clear di poin ke-5 sih Pak, untuk pembayaran beban gaji secara beban memang posisinya kan harus debit. Tapi kalau di area ekuitasnya itu seperti apa Pak? Boleh digambarkan dia tuh kalau di COA namanya apa ya Pak? Oke. Di ekuitas. Coba ya ini ya. Nah, oke terima kasih Mas. Kalau terkait dengan COA, memang kita masih belum ke sana. Tapi kita sekarang masih ada di tahap persamaan dasar akuntansi. Memang kalau orang yang sudah biasa membaca COA, dia suruh balik ke persamaan dasar akuntansi, biasanya dia bingung. Karena saya pun begitu. Tapi kalau nanti kita sudah bisa masuk ke akun dan chart of account, biasanya kita akan lebih mudah untuk melihat. Nah, kalau kita lihat dari sini, jadi ada pertanyaan terkait dengan saldo. Loh, ini berarti kalau 50 juta, ada tambah 0, tambah 3 juta, tambah 5 juta, dikurang 2 juta, dikurang 1 juta, berarti saldonya 55. Oke, memang ini benar. Nah, kalau misalkan kita melihat persamaan dasar akuntansi, yang kita lihat adalah kita tarik garis bantu dulu di sini. Asetnya ketemu berapa, liabilitas dan ekuitasnya kalau di total ketemu berapa. Nah,
Kalau di sini kita lihat dulu, oh ya asetnya tadi sudah plus minus sama dengan 55, liabilitas ada tadi itu kita ada hutang 3 juta, kita sudah bayar 1 juta, berarti nanti liabilitas kita ada 2 juta. Di ekuitas kita ada plus 50, plus 5 dan min 2 sama dengan 53. 55 juta itu sebanding dengan 2 juta plus 53 sama dengan 55. Nah, ini berarti clear. Itu untuk menjawab yang pertanyaan nomor 1. Nah, kalau misalkan kita akan balik ke nomor 5 yang mana membayar beban gaji sebesar 2 juta. Membayar beban gaji pasti biasanya kalau kita jangan. Persamaan dasarnya adalah apa yang kita keluarkan untuk membayar gaji tersebut? Pasti uang. Uang termasuk di aset. Berarti kita minus 2 juta. Clear sampai sini dulu. Nah, kalau kita sudah minus uang 2 juta, berarti kan penggunaannya dia untuk apa? Kalau enggak untuk bayar utang atau urusan dengan hutang, berarti dia masuk ke akun ekuitas. Kenapa? Karena ekuitas tadi isinya ada modal disetor, laba ditahan, preferred dan dividen. Nah, laba atau rugi itu kita bisa dapatkan dia dari pendapatan dikurangi dengan beban. Kalau pendapatan pasti angkanya plus, kalau beban pasti angkanya minus. Nah, kalau kita lihat kita dari contoh di sini nomor 4 aja. Menerima pendapatan jasa tunai, berarti kita dapat tambahan uang 5 juta. Ekuitasnya adalah bentuk pendapatan, kita juga plus 5. Atau pengakuannya kita akui kita ada pendapatan plus 5. Tapi kalau yang nomor 5, kita ada membayar beban gaji sebesar 2 juta berarti kas kita minus 2 juta atau aset kita minus 2 juta. Ekuitas kita juga minus 2 juta. Bukan pendapatan, tapi kita akui sebagai beban. Itulah kenapa tadi saya di atas, asset base-nya adalah pengekuitas. Biasanya cara paling mudah untuk melihat ini tadi apa adalah kita anggap saja ini adalah sebagai pengakuan. Begitu. Ada yang mau tanya lagi? Mungkin biasanya oh ya gimana? Baik Pak, perkenalkan nama saya Rahmanita. Oke. Sebelumnya saya potong pembicaraannya, saya izin bertanya Pak, kalau yang di poin nomor 2 tuh kan itu sudah di asetnya kan udah plus tuh Pak, udah senilai 10 juta. Itu maksudnya ada minusnya itu gimana Pak? Oke. Yang di nomor 2 ya? Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke. Yang membeli peralatan tunai 10 juta. Nah, baik lagi di sini. Bahwasanya definisi unsur laporan keuangan ada aset, ada liabilitas, dan ada ekuitas. Aset ini ada kas, ada piutang, ada persediaan, ada aset tetap, dan ada yang lain sebagainya. Yang penting apa yang kita punya. Dalam bentuk memang kita bisa melihat hal tersebut. Contoh, kas dan setara kas. Kita bisa lihat bahwa memang kita punya uang. Ada emang uang tunai memang kita punya. Atau ada kita memang punya uang dari rekening bank, kita punya deposito, kita punya saham dan lain sebagainya misalnya. Nah, ini semua masuk di aset. Persediaan, kita punya berapa stoknya. Piutang, kita punya berapa piutang atau kita punya berapa uang kita yang dipinjam oleh orang lain. Aset tetap, kita punya bangunan atau tidak. Kita punya peralatan atau mesin atau tidak. Itu kita lihat semua di aset. Nah, balik lagi ke nomor 2 tadi. Membeli peralatan tunai sebesar 10 juta, ini berarti asetnya tadi hanya berubah bentuk. Contoh, misalkan Mbak Rahmanita tadi. Mbak punya uang sebesar 50 juta. Bayangkan ini adalah uang jaringan 50 juta. Nah, Anda disuruh beli laptop harga 10 juta. Kira-kira yang sekarang Anda punya apa? Pasti laptop harga 10 juta, tapi uangnya apakah tetap 50? Nah, uangnya turun menjadi 40. Nah, inilah kenapa kok di sini dia hanya plus minus. Karena dia nggak ada hubungan dengan utang, dia nggak ada pengakuan apa-apa. Hanya murni perubahan bentuk dari suatu aset. Dia punya kas 50 jadi 40, tapi di satu sisi dia punya laptop harga 10 juta.
Itu. Nangkep sampai sini? Aman? Oke. Oke, kalau begitu sepertinya memang paling mudah untuk kita lanjutkan terlebih dahulu. Karena kalau penjelasan dari sisi persamaan memang agak sulit kadang-kadang. Oke, habis mikir yang aneh-aneh, sekarang kita mikir yang easy. Bukti transaksi. Semua akuntansi pasti berawal dari sini. Ini apa namanya? Pengertian paling buku aja ya. Bukti transaksi adalah dokumen yang menjadi dasar pencatatan dalam akuntansi. Pastikan dia valid dan setiap transaksi itu harus didukung oleh bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Contoh, jenis-jenis bukti transaksi kita ada banyak. Harusnya banyak sekali. Nggak hanya ini. Tapi biasanya yang paling familiar untuk dunia kerja itu ini. Dan ini pun bisa jadi beda. Contoh nih, ada nggak di sini yang sudah bekerja dan yang sampai sekarang belum pernah lihat faktur? Ada orang yang menyebut nota sama dengan faktur. Ada orang yang, contoh nih, saya punya perusahaan. Dia bergerak di bidang digital. Dia jualan apa kayak domain internet dan lain-lain. Nah, tapi dia sampai sekarang itu tidak pernah mengeluarkan satupun bentuk kwitansi. Karena semua pembayaran kita pure dari transaksi rekening. Apakah salah perusahaan saya? Tidak. Kenapa? Karena memang perusahaan saya tidak butuh kwitansi. Biasanya kwitansi itu dibutuhkan untuk kalau kita ada transaksi tunai. Bisa butuh. Pun memang ada juga beberapa bendaharawan atau beberapa pengguna APBN atau APBD yang memang dia, Pak, ini saya sudah bayar rekening, saya sudah bayar transfer, tapi saya butuh kwitansinya, bisa enggak? Ya kita bisakan. Tapi apakah semua ini wajib, Pak? Berarti kalau dalam usaha berarti harus ada kwitansi, harus ada faktur, harus ada nota, ada cek, ada bukti setoran bank, semua harus ada. Enggak tentu. Disesuaikan dengan kebutuhan di perusahaannya masing-masing. Cek misalkan, kalau memang tadi usahanya masih usaha perorangan, yang tadi rekeningnya adalah rekening tabungan bukan rekening giro, kalau tarik tunai ya sudah tarik tunai aja. Nggak usah pakai cek juga. Tapi kalau tadi pakai rekeningnya rekening giro atau rekening PT, ya pasti Pak, kalau tarik tunai pakai cek. Itu. Jadi apakah ini harus ada? Enggak juga. Memo misalkan. Memo ini kan nggak harus semua perusahaan punya. Dan ini yang kadang-kadang memang menjadi tidak semuanya punya adalah ini. Bukti potong pajak dan faktur pajak. Yang paling easy adalah faktur pajak. Siapa yang bekerja yang sampai sekarang masih belum pernah melihat faktur pajak itu seperti apa? Apa sih bedanya faktur pajak dengan faktur? Apa bedanya faktur pajak dengan nota? Gitu. Mungkin nanti next pertemuan kalau emang itu menarik mungkin bisa di-reply di Google Classroom ya. Kira-kira Pak saya butuh contoh ini. Nanti saya coba berikan di pertemuan mendatang. Nah, bukti potong pajak pun juga begitu. Kalau memang tidak ada transaksi yang kita itu dipotong pajak, ya jangan harap kalian dapat bukti potong pajak. Tapi ingat, normalnya yang harus ada dalam setiap transaksi, setiap usaha pasti punya, itu adalah nota. Harus ada nota. Kenapa? Contoh nih, misalkan saya bekerja sebagai marketing di di perusahaan properti lah. Saya sering dinas luar kota. Saya dinas luar kota dan setiap dinas saya pasti dapat atau saya pasti rembes makan dan minum. Contoh misalkan saya dari Malang, saya perjalanan dinas ke Surabaya, nggak jauh-jauh. Tapi saya nulis bahwasannya, tapi saya ngomong ke finance saya bahwasannya saya kemarin habis beli makan 600.000. Kira-kira finance-nya langsung memberikan saya uang rembes 600.000 atau tidak? Atau minimal tanya dulu, masa sih 600.000 Pak? Nah, tapi kalau saya misalkan bawa nota makan atau misalkan nota saya dari resto yang berbicara bahwasanya memang pada hari ini tanggal sekian terjadi transaksi pembelian barang A, B, C, D, E sebesar 600.000, finance-nya bisa jadi tanya atau tidak?
Kan lebih ke oke, karena notanya ada. Nah, itulah paling gampang punya nota itu. Karena minimal pasti harus ada nota. Kalau memang mau adalah bukti pembayaran, apapun bentuknya bukti pembayaran. Bisa jadi kwitansi, bisa jadi bukti QRIS, atau bisa jadi bukti transfer. Nah, itu apapun bisa. Yang penting menandakan bahwasanya apakah nota tadi memang sudah terbayar lunas atau belum. Gitu. Jadi, apakah ini semuanya ada? Tidak. Tapi kalau semuanya ada, ya berarti tidak masalah. Yang penting tadi, minimal ada nota dan ada bukti pembayaran. Gitu. Kalau misalkan kita jualan sembako atau kita jualan snack lah. Kita jualan snack masih kecil-kecilan, apakah setiap customer yang kita apakah setiap customer yang bayar ke kita, apakah akan setiap customer kita kasih kwitansi satu-satu? Ataukah cukup kasir mencetak nota untuk untuk menandakan bahwasanya memang ada orang jual atau ada orang beli barang itu? Pasti kalau untuk UMKM pasti lebihnya wis pokoknya memang nota wis muncul aman, Mas. Tapi kalau ada usahanya lebih gede ya kudu, Mas. Soalnya ini transaksinya sudah di atas 10 juta atau transaksinya sudah di atas ratusan juta harus ada kwitansinya. Ya monggo. Bebas, yang penting bisa menandakan bahwasanya kalau misalkan ditanyai si accounting-nya atau si finance-nya bahwasanya atas nota ini sudah dibayar atau belum. Mana buktinya? Dia bisa memberikan dalam bentuk apapun. Itu yang paling mudah. Karena niatnya saya mengajar di sini adalah gimana peserta yang berjumlah 163 atau 136 ini bisa kerja dengan nyaman dan pikirannya sudah tidak berbicara tentang perkuliahan lagi. Kalau di dunia perkuliahan kamu memang sudah ada, harus ada kwitansi, harus ada faktur, nota, dan lain sebagainya. Kalau di dunia nyata, tidak selalu seperti itu. Kalian harus pahami itu. Dan kalau memang kalian itu sudah membuat laporan keuangan dengan betul, dengan sesuai dengan kaidah PSAK dan lain-lain, pastikan kalian sudah berada di dunia kerja. Yang mana orang-orang kepentingannya masing-masing. Gitu. Itu yang harus kalian ketahui terlebih dahulu, sebelum kita melangkah lebih jauh. Nah, kalau kita sudah ngomong terkait dengan bukti transaksi, yang selanjutnya kita ngomong adalah akun. Yes. Akun ini apa? Akun adalah sub dari unsur akuntansi. Nah, ini teori aja, bisa dilihat sekilas saja. Klasifikasi akun, kita punya akun ada dua, ada akun real dan akun nominal. Akun real adalah akun yang terus-menerus bersambung, nggak pernah terputus dia. Tapi kalau akun nominal, setiap periode dia akan 0,0000. Contoh, kalau misalkan saya bertanya nih, saya punya piutang 1 Januari sebesar 10 juta. Dibayar di bulan Juni 2 juta, berarti di Desember piutang saya tinggal berapa? Pasti jawabannya adalah 8 juta. Kenapa? Karena dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember, ini semua nyambung. 10 min 2 sama dengan 8. Tapi kalau di akun nominal, misalkan saya punya omset di Januari 10 juta. Berapa omset saya Desember? Nggak tahu kan? Karena tiap akhir bulan, akun pendapatan dan akun beban, ini pasti semuanya dibalik menjadi 000 semua. Iya kan? Jangan sampai nanti omset Januari kecampur sama omset Desember. Kalau emang tadi laporannya setahun nggak masalah. Tapi kalau kita ngomong berapa omsetku Desember, jangan sampai nyampur sama laporan dari bulan Januari. Itu problem. Gitu. Jadi ada akun real, akun raca yang dia runtut dan bersambung. Ada akun nominal yang kita sebutnya akun sementara. Akun yang dia tiap periode dia akan putus. Beban gaji Januari berapa? 15 juta. Berapa beban gajiku di bulan November? Tidak tahu. Karena beban November itu berbeda dengan beban Januari. Tapi kalau misalnya tadi, saya punya piutang berapa di Januari 10 juta. Februari berapa? Tetap 10. Maret berapa? Tetap 10. Sampai dengan bulan Juni piutangku berapa? Oh, tinggal 8. Kenapa? Karena sudah dibayar 2 jutanya. Juni, Juli, Agustus, September, November, tetap 8 juta. Desember pun dia akan tetap 8 juta. Nah,
Kalau saya tanya misalkan, terus kalau di 1 Januari 2026 berapa? Ya tetap 8 juta. Kenapa? Karena tadi nyambung. Tapi kalau laba rugi, omset saya Januari berapa? 10, omset saya Maret berapa? Ya Maretnya berapa? Nggak bisa berarti nyambung dari Januari, nggak bisa. Januari sudah close. Itulah kenapa biasanya kalau akhir bulan, orang-orang accounting biasanya lembur. Karena apa? Karena mereka nutup buku. Apa yang ditutup bukunya? Dalam tanda kutip, ya akun-akun nominal inilah yang mereka tutup. Biar di awal bulannya pendapatannya mulai dari nol. Gitu. Nah, ini sekarang chart of account. Bukunya atau secara teoritis ngomongnya seperti ini. Ada akun aset, nomor akunnya sekian, ada akun liabilitas ngomongnya sekian, akun likuiditas ngomongnya sekian. Pertanyaannya, kalau dulu waktu mengerjakan ujian pengantar akuntansi, pasti chart of account ditulis juga enggak dia kode akunnya berapa? Tulis kan? Tapi kalau dalam kondisi real, apakah semua usaha membutuhkan nomor akun? Enggak. Tapi semua usaha pasti butuh nama akunnya. Saya punya kas. Di sini banknya cuma satu. Kalau misalkan tadinya 11102, berarti dia cuma punya sampai dengan 999. Dia punya sampai nomor dengan 99. Kenapa? Karena 112 sudah menjadi piutang usaha. Kalau banknya dia punya 101 rekening, kan sudah mungkin nyaut atau tidak mungkin sudah bisa dipakai kalau akun asetnya cuma kayak gini. Nomor akunnya kayak gini. Itulah biasanya wis gak usah gaya nomor akun tidak masalah. Tapi banknya ditulis setiap nomor rekeningnya. Biasanya kalau saya paling mudahnya adalah bank apa strip 3 digit terakhir. Itu paling mudah. Contoh misalkan saya punya bank BCA 007 atau bank BNI 069. Itu nggak masalah. Yang penting kita bisa mengetahui saldo masing-masing bank itu bisa tertulis berapa per berapanya. Itu kalau kas, ada bank. Piutang usaha pun begitu. Ada perusahaan yang dia naruh piutang usahanya cuma satu. Langsung akumulasi semua customer masuk situ. Tapi ada juga perusahaan yang dia sudah pakai sistem piutang usahanya ini piutang usaha per customer. Jadi dia punya 1.200 customer, dia punya piutang usaha untuk 1.200 customer. Ya kadang-kadang kita sebagai waktu saya dulu audit itu ya, yang di-generate Excel-nya juga banyak. Karena dia mencatat masing-masing customer. Apakah salah? Enggak juga. Kalau memang dia merasa terbantu dengan itu, ya monggo. Yang penting apa? Balik tadi. Apakah semua yang ditaruh atau semua yang ditulis dalam laporan keuangan sudah sesuai, sudah diungkapkan penuh atau tidak? Jangan sampai yang tadi namanya beban gaji masuk ke beban sewa. Itu problem. Atau jangan sampai tadi pendapatan jasa masuk ke pendapatan barang. Ya jangan juga. Karena nanti bisa membuat laporan tadi menjadi misleading atau menyesatkan. Nah, yang paling penting dalam chart of account, ini ada akun aset, ada kas itu adalah uang tunai, ada bank, ada piutang, ada persediaan barang, perlengkapan, peralatan, ada akumulasi, ada gedung, misalkan dia di sini punya kendaraan juga tulis kendaraan, dia punya investasi tulis investasi, siapa tahu dia punya investasi ke perusahaan lain kan, itu. Nah, setelah itu aset, dia masuk ke akun liabilitas, ada utang usaha, ada utang bank, utang gaji, utang sewa, biaya masih harus dibayar, dan lain sebagainya, itu masuknya ke utang usaha di sini. Ada akun ekuitas, akun modal tadi, ada modal ini namanya modal pemilik, bisa diganti dengan modal disetor, atau modal disetor pihak ketiga, mau misalkan ada pemegang sahamnya ada 3, ditulis satu-satu, nggak masalah. Itu pendapatan, ada pendapatan itu juga ada jasa, pendapatan penjualan, ada pendapatan macam-macam sudah tergantung dia perusahaannya apa. Balik lagi, akuntansi itu tidak ada yang saklek, akuntansi itu semuanya fleksibel. Tapi pastikan semuanya tadi diungkapkan penuh dan sesuai dengan posnya. Kalau memang di akunnya modal, mau ditulis modal Pak A, Pak B, Pak C, Pak D, silakan. Tapi jangan sampai utang kamu masukkan di ekuitas. Salah. Utang maksudnya sudah ada di sini, masuk ke utang semua. Jangan sampai kas kamu tadi masukkan di ekuitas juga. Tidak benar. Itu. Nah, kami di situ pendapatan. Mau kamu tulis pendapatan tok, tidak masalah. Mau dirinci setiap barang kamu kasih, tidak masalah.
Ini ada HPP atau ada ini sama dengan beban gaji, beban sewa. Di sini nanti ada pendapatan non usaha kayak apa? Pendapatan bunga dari bank dan lain sebagainya bisa masuk di bawahnya sini. Ini tidak masalah karena contoh account tidak mengikat penuh tapi memang dia sudah ada koridornya. Nah, yang selanjutnya kalau kita sudah tahu akun, dari akun dulu deh, ada yang mau tanyakan enggak? Sebelum kita melanjutkan ke pencatatan berganda. Kalau ada ditanyakan, silakan. Aman? Oke, kalau aman. Nah, sistem pencatatan berpasangan. Kalau di akuntansi itu memang kita mengedepankan fungsi double entry system. Double entry-nya apa? Ya ada debit, ada kredit. Yang mana sama, setelah akuntansi semuanya harus balance. Itu sudah ngelontok pasti kan. Nah, aturan dapat kredit. Setiap akun tadi itu pasti dia memiliki saldo normalnya masing-masing. Ini ada yang bisa hafal, ada yang tidak hafal. Pasti dari 100 sekian peserta pasti ada yang enggak hafal. Karena saya pun dulu awal-awal saya enggak hafal. Saya dulu jadi auditor staff itu enggak hafal terkait dengan debit kredit. Kas besar aja saya enggak tahu maksudnya apa. Nah, tapi kalau di sini ini mau diingat-ingat enggak masalah. Tapi kalau saya belajarnya ini dari sini. Wis, pokoknya yang perlu dihafal cuma 2. Ada kas dan setara kas, sama ada hutang. Kalau dilihat dari sini, aset, saldo normalnya debit. Berarti kalau dia bertambah di debit, berkurang di kredit. Saldo normal adalah saldo di mana dia bertambah. Ya kan? Lihat di tas, kalau dia utang, berarti dia namanya di kredit. Ekuitas nama di kredit. Pendapatan kredit, beban debit, preferred debit, risiko ribet. Nah, kalau paling mudahnya adalah kas dan setara kas di debit, hutang di kredit. Terus apapun transaksinya kalau kalian hafal terkait dengan 2 hal ini, insya Allah bisa. Karena saya membuktikan ke saya dan juga beberapa tim saya yang dia memang baru menjadi accounting, dia lebih mudah pakai ini. Tinggal dipola aja. Kira-kira kalau tadi itu transaksi berhubungan dengan kas, berarti dia musuhnya apa? Dan dia harus letaknya di mana? Contoh, saya ada setoran modal. Setoran modal kan tidak ada di sini. Waduh, modal ini masuknya dapat apa kredit ya? Tapi kalau saya dapat setoran modal, berarti saya dapat tambahan uang. Kalau uang dia ada di debit, berarti modalnya ada di kredit. Semua. Kalau saya dapat uang dari pendapatan, berarti saya dapat uang. Berarti uangnya tidak di debit. Berarti kreditnya adalah pendapatan atau penjualan. Itu. Kalau misalnya saya bayar gaji karyawan, kalau saya bayar gaji karyawan, berarti kas saya keluar. Kalau kas keluar berarti dia ada di kredit. Berarti debitnya apa? Beban gaji. Nangkep sama sini. Kalau sudah clear terkait dengan kas, insya Allah semuanya pasti akan ketara. Karena apa? Karena kalau akuntansi tadi dihafal, sampai kapan enggak hafal-hafal. Karena saya pun gitu. Saya dulu tuh memaksa untuk ya caranya saya bisa hafal. Tapi saya enggak hafal-hafal. Tapi kalau saya mainnya, ada salah satu mentor saya dulu, memang dia mengajarkan bahwa akuntansi itu logis kok. Jadi angka-angka itu kenapa bisa timbul angka itu logis. Bukan kamu harus hafal. Karena kalau kamu hafal, ada transaksi ribuan, memang kamu mau hafalan. Kan enggak juga. Tapi logisnya itu kamu sudah nyaut, semua transaksi mau modal apapun, kamu clear. Contoh misalkan, hutang. Nah, berarti kan kas ini sudah clear nih, hutang. Saya ada tambahan hutang. Atau saya beli laptop tapi masih hutang. Kalau hutang tadi ada di kredit, berarti laptop aset berarti ada di debit. Kalau saya tadi bayar hutang, berarti hutang saya berkurang ada di debit, kas saya berkurang ada di kredit. Apapun yang terkait dengan kas dan hutang, kalau sudah hafal, clear. Gak usah kalian hafalan segini banyak, gak usah. Karena kadang-kadang, mungkin kalau pas kita fokusnya lagi oke, hafalan kita nyaut. Tapi kalau pas kita sudah
sore-sore hari jam-jam 5 mau pulang setengah 5 gitu, pasti sudah agak ngawur ini pasti. Ada yang kas kalau nambah ditambah di kredit. Ya kalau kita pakai sistem sih kadang-kadang emang dia bisa membaca bahwasanya kamu naruh akunnya salah. Tapi kalau kita pakai Excel atau pakai spreadsheet yang dia bikin kita sendiri, nggak mungkin dia bisa memberikan warning seperti itu kan. Itu. Jadi paling simpel adalah kas dan syarat kas debit, hutang kredit, sudah. Dua ini aja. Nah, namanya double entry system pasti kita mulai dari yang namanya jurnal umum. Nah, jurnal umum normalnya gini. Jurnal umum itu memiliki format standar yang terdiri dari kolom tanggal, keterangan, referensi, debit dan kreditnya apa. Nah, kalau tadi saya misalkan pembelian yang tadi, saya beli laptop harga 7 juta. Kalau jurnal umumnya saya cuma kasih 2, ada aset laptop saya tambah 7 juta, tapi kas saya cuma keluar 5 juta, apakah balance? Enggak kan? Karena di debit saya nambah 7, di kreditnya saya cuma nambah 5. Kan enggak balance ini. Kalau kita pakainya yang benar, berarti aset kita memang nambah 7. Kalau kita punya aset, kalau kita beli sesuatu, berarti kita mengurangi uang kita. Mengurangi uang ada di kredit. Berarti asetnya ada di debit. Tinggal lihat, kalau tadi aset saya nambahnya itu 7 juta, tapi uang saya cuma punya 5 juta, berarti saya pasti hutang. Pasti saya pinjam orang lain, entah itu suppliernya atau entah itu perbankan. Jadi kita tambah aja di sini dalam bentuk adalah hutang usaha sebesar 2 juta. Nangkep sampai sini sama dengan persamaan dasar akuntansi yang tadi, tapi ini lebih kelihatan. Nah, ini yang tadi. Ada di tanggal 2 bulan 1 tahun 2024, kas kita bertambah 50 juta, modal kita bertambah 50 juta sebagai setoran modal awal. Sampai sini clear? Kalau ada yang nggak clear langsung angkat tangan ya. Karena ini core of the core-nya, basic bangetnya itu ini. Kalau ini nggak paham, sulit nanti sampai ke belakang. Kalau emang nggak paham, nggak apa-apa, tanya aja sekalian. Nah, yang kedua, ini yang tadi menjadi pertanyaan. Sama-sama aset, tapi peralatan bertambah, kasnya berkurang. Apakah merubah ekuitas, merubah hutang? Enggak. Tapi dia cuma merubah bentuk dari sebuah aset. Peralatannya nambah 10, kasnya juga minus 10. Jadi yang tadi kasnya menjadi 50 menjadi 40. Tapi kita punya dalam bentuk lain sebesar peralatan. Gitu. Nah, ada perlengkapan 3 juta, utang usahanya 3 juta karena kita membelian perlengkapan secara kredit. Kita sudah punya barangnya tapi uang kita belum keluar. Otomatis kalau gini, kalau kalian memang masih belum paham, berarti perlengkapannya ini skip dulu. Oh, aku berarti tadi punya utang ke orang lain. Kalau aku punya utang ke orang lain, berarti kreditku nambah. Debitnya berarti apa? Aku tadi utang atas apa? Oh, aku tadi utang atas beli peralatan atau atas beli perlengkapan. Ya sudah, perlengkapannya itu 3 juta, kreditnya ditulis utang usaha. Nah, nih, jurnal pendapatan. Kalau saya tadi dapat uang dari customer, berarti saya anggap sebagai pendapatan. Karena saya tadi mendapatkan uang, berarti kas saya nambah, kas nambah di akun debit, berarti penambahannya ada di ada di akun kredit. Gitu. Ini menerima pendapatan jasa tunai. Nah, sama juga kayak ini. Penerima pendapatan jasa secara kredit. Saya tadi sudah ada pendapatan, tapi saya belum menerima uang. Otomatis sama-sama ada di debit, tapi bentuknya bukan kas, karena saya belum mendapatkan uang. Tapi saya mendapatkan dalam bentuk piutang, yang nantinya bisa jadi akan dibayar oleh yang bersangkutan. Kalau masih ingat, kalau lupa membayar ya nggak jadi dibayar. Tuh. Nah, yang selanjutnya adalah jurnal beban. Contoh dari jurnal beban adalah saya punya beban gaji, karena saya membayar, berarti saya mengeluarkan uang. Kalau mengeluarkan uang, berarti kas saya ada di sisi kredit. Tinggal saya bayar untuk apa? Oh, saya bayar untuk gaji. Berarti beban gaji sebesar pengeluaran uangnya. Sama kan?
Lalu ada membayar sewa kantor bulan ini bilangnya. Berarti apa? Kas saya keluar untuk sewa kantor. Berapa? 1,5 juta. Berarti uang keluarnya diakui sebagai apa? Oh, uang keluarnya ada di kredit. Berarti pengakuannya untuk membayar beban sewa sebesar 1,5 juta. Nah, dari sini dulu. Ada yang mau tanyakan atau tidak? Karena core-nya ini. Sampai dengan 9 pertemuan kita ke depan, kita akan membahas nggak jauh dari ini. Kali ini masih ada yang kurang paham atau bagaimana? Boleh, silakan tanya. Mumpung kita masih ada waktu. Pak, izin bertanya lagi, Pak. Yuk. Di jurnal menerima pendapatan jasa kredit, ini artinya kalau di neraca, dia posisinya masih di ekuitas ya, Pak, ya? Cuman berbeda debit kreditnya aja kan? Cuman pindah posisinya aja berarti? Ini ya. Heeh. Nah, kalau untuk terkait dengan transaksi ini, piutang usaha itu apakah dia masuk di ekuitas? Ayo. Nah, ekuitas jadi isinya modal, privilege, tahan, di sini ada dividen. Kalau piutang, dia akan tetap masuk kepada akun aset. Oh gitu. Dia akan masuk kepada akun aset. Nah, berarti aset kita apa? Kita punya aset sebesar 7,5 juta. Aset kita nggak berupa uang, tapi berupa hak kita di orang lain, Mas Ian. Itu. Jadi yang harus dihafal malah ini. Mana tadi ini? Tapi nggak perlu sampai menghafal penuh, nggak usah. Jadi kayak misalkan nih, kas, bank, piutang, ini aja. Sampai ke bawah ini aja. Karena apa? Karena kalau misalkan pendapatan, oh ini ada pendapatan jasa, ada pendapatan penjualan, nggak perlu. Pokoknya pendapatan ada akun sendiri, gitu aja. Karena setiap perusahaan pasti memiliki akun yang berbeda. Takutnya nanti kalau dihafalkan menurut ini, nanti kalau nggak ada di sini bingung. Tapi konsepnya difahami aja, bahwasanya aset itu adalah apa yang kita punya, liabilitas adalah kewajiban kita kepada orang lain dalam bentuk apapun, entah ke supplier, entah ke bank, entah ke karyawan, entah ke pemilik lahan. Ekuitas adalah kita punyanya apa, pendapatan itu kita jualan apa aja, HPP dan beban anggap aja sama, berarti ini beban-beban apa aja yang ada di kita. Contoh misalkan di sini, gaji, sewa, listrik dan air, penyusutan dan perlengkapan. Kalau misalnya kita bayar internet, masuk mana? Masuk ke beban juga. Nah sama-sama beban, cuma beda nama saja. Gitu. How? Aman? Oke, clear Pak. Hanya memastikan setiap jurnal yang terbentuk kan seharusnya di neraca tuh balance kan antara Yuk. aset dengan modal dan utang gitu ya. Aset sama dengan modal dan hutang, utang dan modal. Iya. Yuk, gitu. Siap. Clear sih Pak, clear. Oke, siap. Nah, ada lagi yang bertanya? Kalau nggak saya lanjut ke Mau nanya, meeting Pak. chat ini. Oke, silakan. Izin bertanya, mau nanya mengenai kan kadang ada biaya sama beban. Itu bedanya apa ya? Wah, ini apa perbedaan biaya dan beban ya? Terkadang kan Kalau beda-beda ya. betul. Kalau misalkan di teorinya memang ada yang ngomong tadi berbeda. Ada yang kalau biaya itu waktu kita mengeluarkan uang itu namanya biaya. Tapi kalau kita nggak mengeluarkan uang kita sebutnya sebagai beban. Contoh kayak beban penyusutan, kan nggak ada yang nyaman biaya penyusutan, namanya beban penyusutan. Tapi kalau biaya gaji, itu kita nyebut biaya gaji. Kenapa? Karena kita membayar gajinya orang. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya nggak terlalu pusing memikirkan mana biaya mana beban. Pokoknya itu tadi di tempat yang sama aman. Gitu aja. Karena saya pun sekarang, saya dulu kan agak ketar-ketir juga ya. Waduh, akuntansi saya kok masih kayak gini, masih belepotan dan lain sebagainya. Tapi waktu saya sampai dengan pemeriksaan pajak pun, mereka nggak akan bertanya sampai dengan, Pak ini kok namanya kok biaya, kok bukan beban. Nah, yang penting tempatnya sama, balance, clear. Oh, Gitu. berarti nggak berpengaruh ya, Pak? Ya, itu nggak begitu pengaruh. Sama kayak ada yang ngomong, Pak bedanya apa pendapatan sama penjualan? Sama aja, dianggap sama aja. Gitu. Karena kalau kita pusing memikirkan itu malah yang core-nya malah nggak dapat. Kadang-kadang gitu. Gitu, Mbak. Oke.
Berarti Kak, yang pasti itu berarti kita masukin apa? Beban atau biaya? Karena Kalau kalau heeh, sebentar, kalau mhm, di, laporan yang kemarin kita sering buat itu kan ada biaya, contoh, ada biaya, pajak misalnya, ada mhm, biaya gaji, terus mhm, kalau di beban itu ada beban ATK misalnya, mhm, atau beban rumah tangga kantor misalnya. Nah, mhm, itu, terkadang saya bingung nih, mana beban, mana biaya ya gitu. Jadi, Eee, saya mikirnya gini, kalau biaya itu berarti langsung dipakai mhm, atau langsung keluar, bener nggak ya? Nanti koreksi kalau salah. mhm, mhm, Terus mhm. misalnya kayak, biaya listrik berarti dia langsung pakai kan? Langsung pakai, listriknya langsung dipakai gitu nih ya, secara ini ya. Heeh, heeh, heeh. Terus kalau misalnya, eee, apa, rumah tangga kantor itu terdiri dari apa saja gitu misalnya. Jadi saya bingung memposisikan mana beban, mana biaya. Kadang kan ada soalnya bertanya juga Pak, kadang kliennya, "Ini biaya itu apa aja Bu? Bebannya apa saja?" Gitu. Itu kadang saya bingung Pak di Ya, ya, sana, ya, ya, ya. gitu. Karena kalau normalnya paling paling gampang membedakan itu ada yang bilang gini, biaya itu adalah apapun yang dikeluarkan yang dia memberikan masa manfaatnya itu agak panjang. Contoh kayak biaya penyusutan tadi. Kan itu kan kita adalah biaya untuk apa ya? Untuk memperoleh sesuatu yang manfaatnya dia agak panjang. Tapi kalau kayak ATK tadi, itu memang dia biaya yang kita keluarkan atau beban yang kita keluarkan untuk operasional harian. Yang tadi Ibu bilang, ini pokoknya kalau yang langsung habis pakai saya masukin beban. Ya enggak masalah juga. Karena kalau untuk saya di akuntansi itu antara biaya dan beban, pokoknya dia sama-sama di akunnya akun beban atau sama-sama akun biaya, tidak masalah. Pendapatan pun dengan penjualan, sepenting dia akunnya ada di laba rugi di bagian atas, tidak masalah. Itu. Itu sih. Memang ada beberapa kayak teman saya itu juga dia waktu audit dulu tuh mempertanyakan, ini bebannya kok, ini biaya kok masih beban, ini beban kok masih biaya. Yang penting kalau menurut saya, yang penting laporanmu tadi pengungkapannya penuh, aman gitu aja. Gitu sih. Oke. Oke Pak, clear. Aman ya. Iya, Oke. terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Iya. Kalau ada pendapatan yang diterima dalam bentuk DP, itu Dalam pencatatannya bagaimana ya, Pak? Hmm. dalam Ada bentuk pendapatan DP, yang diterima dalam bentuk DP. Pertanyaan pendapatan selanjutnya, dibayar di muka, oke. Kalau pertanyaan dan selanjutnya saya pendapatan adalah dibayar terlebih dahulu. pendapatannya apa Pendapatan namanya bayar di muka. penyerahan barangnya atau jasanya mas sudah dilakukan Ini atau belum? fresh graduate semua kok, Belum, Pak. yang ikut. Ini kan ikut. Gimana? Belum, barangnya belum diserahkan. Barangnya belum diserahkan. Nah, berarti kalau kan kita hanya DP aja. Berarti kas itu ada di debit, di kreditnya kita masukkan ke pendapatan yang diterima di muka atau hutang customer. Nah, nggak ada kan di akun sini? Nah, ini. Kita bisa masukkan di akun hutang usaha, bisa kita masukkan ke pendapatan yang diterima di muka, bisa kita masukkan ke hutang customer. Tergantung perusahaan tadi pakainya akun apa. Tapi kalau secara normal itu masuknya ke pendapatan diterima di muka. Karena kita baru nerima DP aja, tapi kita belum melakukan penyerahan. Oke, Pak, terima kasih. Siap. Ada lagi harusnya pertanyaannya. Kalau misalkan tadi pendapatan diterima di muka, misalkan nih, saya kemarin ada kontrak harga 10 juta. Dia sudah DP ke saya 3 juta, berarti kan kas pada pendapatan diterima di muka. Nah, ini pekerjaan sudah saya berikan full harga 10 juta. Kira-kira jurnalnya apa? Ada bisa jawab enggak ini? Jadi kita ada kontrak 10 juta, lalu kita sudah dibayar 3 juta di awal, dan sampai dan akhir bulan pekerjaan tadi sudah selesai, kita sudah berikan kepada mereka, tapi kita belum dilunasi. Berarti jurnalnya apa? Ayo, ada yang bisa bantu enggak ini?
Ayo, ada yang bisa bantu nggak ini? Coba Kak ya. Coba, silakan. Coba tes aja sih biar bener apa enggak ya. Ah, Kalau kan pendapatan dibayar di muka, itu, berapa tadi, 3.000.000. hmm, Itu pendapatan dibayar di muka, diterima di muka. pendapatan diterima di muka. Berarti, eee, kita terimanya bentuk apa nih? Uang. Berarti Uang. uang atau uangnya itu ada di kas, Hmm, betul? Nah, oke. terus setelah itu, piutang, lawannya piutang usaha, sisanya 7.000.000, gitu ya? Oke, berarti untuk yang dibayar 3 juta ini, Heeh, jurnalnya ini betul. heeh. Oke. Kalau yang untuk yang hijau ini, Akhir bulan itu hmm, berarti, piutang usaha. piutang usaha berapa? Piutang usaha 7.000.000. Oke. Piutang usaha 7.000.000 berarti lawannya apa ya? Ayo, Pendapatan ya? pendapatan. Pendapatan pendapatan di kredit 7.000.000. Berapa? 7 juta. Oke. Ya. Nah, tapi oke, masuk ini. Satu. Ada lagi nggak yang lain? Ada lagi yang mau nyoba? Apakah semua satu suara dengan mbaknya? Ini tidak salah, ini benar, tapi ada yang lebih benar. Ayo, ada lagi enggak? Atau mungkin ada yang jawab lewat chat ya? Ini Muhammad Afsal Manaf, kas 3 juta debit, piutang 7 juta, pendapatan 10 juta kredit. Ini jurnalnya jadi satu atau gimana Mas Afsal ini? Mbak Erina, pendapatan diterima di 3 juta, utang 1 juta. Atika Dwi Cahyane, hutang customer ada nggak Pak? Izin Ada. menjawab. Oh, Izin jawab. siap. Kas pas piutang usaha, kas sebesar 3 juta, piutang usaha 7 juta, pada pendapatan diterima di muka 3 juta, sewa 7 juta. Sebentar. Kasnya berapa? 3 juta. Oke. Piutang usaha 7 juta. Oke. Pendapatan diterima di muka 3 juta. Berapa? 7 juta? 3 juta. 3 juta. Oke. Sewa apa ya? Sewa itu Sewa apa ini? kontrak, sewa gedung. Terkecoh dari ini ya. Misalkan ini pembuatan kursi deh. Pembuatan kursi 10 juta. Ayo. Izin jawab, Pak. Oke, coba. Bentar, Mbak Sica tadi gimana? Pendapatan 10 juta. Pendapatan 10 juta. Iya. 7 juta berarti, Pak. 7 juta? Ya, Pendapatannya 7 juta ini? iya. Soalnya udah ada pendapatan diterima di muka 3 juta, jadinya pendapatan seluruhnya 10 juta. Oke. Ini harusnya agak benar, konsepnya sama dengan Mbak yang tadi, cuma sama-sama ini Mas Ian. Ini yang agak miss di sini. Nanti dulu. Oke. Yang lain coba dulu, siapa dari Mbak Jenny? Iya, Pak. Ya, silakan coba. Jadi untuk saat uangnya diterima itu dia jurnalnya kas di debit sebesar 3 juta, lalu pendapatan diterima di muka itu di kredit. Lalu saat pengerjaannya selesai itu pendapatan dibayar di muka itu di debit, lalu pendapatan jasa itu di kredit.
pendapatan jasa dikredit sebesar juga Sebesar 3 juta. 3 juta. 3 juta, Pak. Oke. Nah, karena masih ada piutangnya sebesar 7 juta tadi, berarti di debit itu piutang di debit sebesar 7 juta, lalu pendapatan jasa dikredit sebesar 7 juta juga, Pak. Oke. Ini ya. Iya, Pak. Oke. Nah, dari 3 penjawab kita malam ini, asik. Nah, kita coba ulik dari yang pertama. Kalau dari Mbak yang pertama, Mbaknya namanya siapa tuh, Mbak? Mbak Pat Maksi. Iya, Oke. Kak. Oke, dari Mbak Pat Maksi. Kas pertama ini sudah benar. Memang kita sebut memang dia adalah kas dan pendapatan terima di muka sebesar 3 juta. Tapi yang kurang ada di yang nomor 2. Piutang usahanya emang dia benar 7 juta. Piutang usahanya dia emang benar 7 juta. Kenapa? Karena memang sudah dibayar 3 juta. Tapi yang kurang adalah pengakuan pendapatannya. Dia cuma 7 juta. Kalau dengan konsep yang seperti ini, kurangnya berarti ada di mana? Kita tambahin dulu di sini. Ada penambahan jurnal lagi. Yang mana ini? Nah, jadi kita akan membalik akun pendapatan diterima di mukanya dia ada di debit sebesar 3 juta. Yang mana pendapatan jasanya pun juga ada di angka 3 juta. Jadi kalau di total, pendapatan diterima di mukanya dia sudah hilang, karena dia sudah connect off dengan ini ya. Ini sudah hilang. Nah, pendapatannya dia ada 10 juta. Sama dengan ini, pembuatan kursinya dia di angka 10 juta. Nah, cuma kita masih punya piutang 7 juta. Oke, nah untuk Mbak Sica tadi, ini jurnalnya emang jadi satu. Harusnya jurnalnya tadi dipisah. Itu kesalahan nomor 1. Jadi kalau misalkan ini tadi dibuat di 1 bulan yang sama, tidak ada masalah. Tapi kalau tadi ini bisa jadi dibuat di 2 bulan berbeda, misalkan kita ada buat kontrak pembuatan kursi di tanggal 25 Januari, tapi kita baru beresnya di tanggal 15 Februari misalkan. Ini problem. Kenapa? Karena kas piutang pendapatan terima pendapatannya ada di 1 jurnal langsung. Gitu. Dan pendapatan diterima di muka dengan pendapatan ini adalah akun yang berbeda meskipun sama-sama ada pendapatannya. Dalam tanda kutip. Kenapa? Karena pendapatan diterima di muka ini masuk kepada akun hutang, bukan akun pendapatan. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini, akun pendapatan ini akun yang ada di laba rugi. Dengan akun HPP, dengan akun beban, semua ada di akun laba rugi. Tapi akun aset, akun hutang, dan akun ekuitas, ini ada di akun neraca. Otomatis antara satu dengan satu laporan, itu tidak boleh timpang. Tidak boleh dijumlah. Ini saya kemarin sudah nyatet di neracanya, Pak, tapi ini termasuk di laba rugi, tidak bisa. Gitu, case-nya ada di sini. Tapi so far ini sudah oke. Cuma tinggal ininya aja, pengakuan ininya aja. Pendapatan terima di muka. Nah, untuk yang Mbak Jenny, ini sudah oke. Normalnya emang seperti ini. Saya gedekan dulu ya. Nah, normalnya emang seperti ini. Di awal memang dia dibayar 3 juta. Ini. Waktu akhir bulan jasa pengerjaan, jurnalnya 2. Pendapatan diterima di muka dibalik ke debit, dia masuk ke pendapatan karena biar masuk ke laba rugi. Lalu dia juga ada piutang atas pendapatan jasa sebesar 7 juta karena tadi kontraknya sebesar 10 juta. Atau bisa juga paling mudahnya rumusnya jurnalnya adalah piutang dan pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa. Betulnya berapa? 7 juta. Ini 3 juta, ini 10. Gini. Ini juga oke. Nah, masalah. Yang penting apa? Konsepnya adalah bagaimana pendapatan diterima di mukanya tadi sudah habis, bagaimana pendapatan jasanya muncul, dan bagaimana piutangnya juga muncul.
Itu. Mau dijual seperti ini enggak masalah. Ini tetap jangan, oh berarti ini saya salah. Enggak. Karena ada apa namanya? Ada sistem yang memang dia enggak bisa untuk jurnal langsung 3 akun. Dia jurnalnya harus 2-2. Gitu. Jadi ya, it's okay, enggak masalah. Nah, saya mau ini waktunya sudah jam 9 ya. Saya mau bahas pertanyaan yang ada di chat. Ini ada bedanya utang gaji dan beban gaji apa dari Relisa. Nah, beban gaji dan utang gaji dan beban gaji. Bedanya apa? Bedanya adalah utang gaji ini adalah gaji yang memang sudah kita bebankan tapi belum kita bayar. Jadi dia maksudnya beban gajinya sudah masuk tapi dia masih utang. Contoh kayak case saya tadi. Tanggal 31 Desember saya sudah bekerja, selesai. Harusnya saya sudah dapat gaji, tapi baru dibayar di tanggal 5 Januari. Berarti tanggal 31 Desembernya, perusahaan wajib membuat jurnal buat saya, itu adalah beban gaji pada hutang gaji. Nah, beban gajinya adalah masuk ke akun beban, tapi hutang gajinya masuk kepada akun hutang. Jadi tanggal 5 Januari, dia tinggal bayar hutang. Nggak ada beban gaji lagi. Itu. Nah, dari Mbak Andini Rizky, maaf aja untuk pinjaman pemegang saham dan asuransi. Asuransi maksudnya gimana ya? Kalau pinjaman pemegang saham, ini yang perlu dikirakan adalah kita yang dipinjami atau kita yang meminjam. Kalau pemegang saham itu meminjam uang kita, berarti kan secara PT atau secara perusahaan punya piutang kepada pemegang saham. Biasanya saya nyebutnya adalah piutang direksi. Maksudnya nggak piutang direksi. Kalau asuransi, ini saya tidak paham ya, asuransi ini asuransi apa? Kalau memang kita bayar untuk biasanya ada asuransi yang unit link dan lain-lain, yang memang dia bisa misalnya kita sebagai aset, berarti masukkan dia kepada aset asuransi. Gitu. Oke. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau aman, oke. Pak, kalau direksi pakai uang perusahaan buat beli saham, saham siapa dulu nih? Direksi pakai uang perusahaan buat beli saham. Ini agak panjang. Mbak Lina, kalau bisa open mic aja enggak masalah. Mbak Lina ada? Iya, saya, Pak. Ya, gimana Mbak ini, Mbak? Izin bertanya, jadi tuh di perusahaan saya, direksi saya suka pakai uang PT buat beli saham dia, buat ikut IPO gitu. Itu gimana ya jurnalnya ya, Pak? Oh, apa namanya? Sahamnya atas namanya dia. Iya, betul. Piutang direksi sama saja itu. Dan misalkan nih, tanggal kemarin, anggaplah tanggal 1 Januari, dia mau ikut IPO, dia pinjam uang perusahaan 10 juta. Berarti tanggal 10 juta itu di jurnal piutang direksi pada kas. Nanti kalau misalkan dia kan wajib mengembalikan tuh, harus dikembalikan loh ya. Kalau dikembalikan, jurnalnya adalah kas pada piutang direksi. Sebesar berapa? 10 jutanya. Labanya di atas IPO, udah itu urusan dia. Gitu Mbak Dina. Oh, jadi dia tuh balikinnya nggak labanya aja, tapi semuanya, Pak. Jadi minjem aja sih. Sebentar. Kalau tadi dia pinjamnya 10 juta nih. Dia pinjamnya 10 juta. Dia kembalikannya berapa? 10 juta. Iya sama berarti kan. Piutang direksi pada kas. Nanti kalau uangnya masuk, kas pada piutang direksi. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ini misalnya asuransi kendaraan tahun 2025 dan 2026, Pak. Berarti tahun 2025 masuk ke biaya dan dari 2026 masuk ke akun asuransi. Wah, betul sekali Mbak Andini. Asuransi dibayar di muka atau beban dibayar di muka, tapi itu masuknya tetap ke akun piutang ya. Karena dia
Biasanya memang asuransi itu tidak dari 1 Januari ke 31 Desember, tapi bisa jadi tengah tahun ke tengah tahun berikutnya. Kalau emang seperti itu, berarti 2025-nya dibebankan, 2026-nya di asuransi dibayar di muka. Istika Sari, Pak, kalau direksi rembes ke PT tapi tidak pernah ada bukti bagaimana? Sulit. Direksinya, Mbak, ini harus didisiplinkan. Kenapa? Karena gini, kalau misalkan tadi tidak ada bukti, dan kalau misalkan ke depan misalkan ada pemeriksaan pajak atau ada audit eksternal, itu pasti kena. Karena biasanya mereka kan vouching kan, mereka akan melihat sampel-sampel dari transaksinya, dan kalau emang nggak ada ya sulit. Kadang yang saya lampirkan hanya bukti cat saja, wah nggak bisa, Mbak. Bilangin ke direksinya bahwasanya, Pak, ini ada resiko. Kalau nanti nggak ada buktinya dan ini biaya tidak bisa dibiayakan secara pajak, Bapak yang bayar pajaknya, gitu. Itu Atika. Ini kok pertanyaan tambah banyak, anu aja ya kayaknya. Nanti boleh kalau bertanya langsung masuk di Google Classroom aja. Jadi nanti kalau saya luang nanti saya jawab pertanyaan satu persatu. Karena kalau ini nanti sampai jam 10 lanjut ini. Oke, gitu dulu. Nanti bisa chat saya di Google Classroom ya, biar teman-teman yang sudah menyambut hari Senin esok hari bisa lekas istirahat. Oke, dari saya cukup sekian. Ini kalau emang mau berkoneksi dengan saya, Instagram saya ini dan nomor HP saya ini. Kalau emang mau bertanya, nanti bisa langsung di Google Classroom saja. Tinggal komen aja, nanti saya buat apa ya, biasanya sebutnya assignment atau apa. Nanti kalau emang mau bertanya silakan di situ. Kalau emang saya luang pasti saya jawab. Kalau enggak, ingatkan saya di pertemuan depan. Kira-kira begitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan boleh di Google Classroom tadi ya. Oke, begitu. Saya stop share dulu. Oke, baik. Karena sudah menunjukkan waktu 21:07. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan dengan materi akuntansi kas kalau nggak salah. Kalau ada apa-apa silakan chat langsung di Google Classroom. Saya undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Pak, maaf sebelumnya mau tanya, Pak, ini materinya dikirim nggak ya di Google Classroom? Boleh. Nanti saya coba kasih linknya ya. Ya, terima kasih, Pak. Yuk, Terima kasih, Pak. Yuk, saya Ya, live Terima ya. kasih, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.